Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Abdul Halik. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah riset operasi yang berjudul manajemen proyek. Mari kita simak bersama. Apa itu manajemen? Manajemen adalah seni memimpin dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk pengertian manajemen itu dibagi 3. Yang pertama, sifat-sifat manajemen. Manajemen memiliki sifat sebagai seni, ilmu, dan proses dalam memimpin dan mengatur sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Yang kedua, proses manajemen. Manajemen mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengawasan. Ketiga, tantangan dalam manajemen. Tantangan manajemen meliputi globalisasi, inovasi, keragaman, teknologi, dan etika. Fungsi manajemen. Untuk fungsi manajemen itu terbagi dalam 4 fungsi. Yang pertama, perencanaan. Langkah awal dalam manajemen tujuannya adalah membuat rencana kerja dan penerapannya. Yang kedua, pengarahan. Memberikan arahan dan motivasi kepada karyawan agar mencapai tujuan organisasi. Ketiga, pengorganisasian. Membuat struktur organisasi untuk efektivitas dan dalam mengelola sumber daya. 4. Pengendalian. Memantau dan menilai pelaksanaan rencana kerja untuk memastikan efektivitas. Kompetensi manajer. Kompetensi manajer terbagi dalam 3. Yang pertama, integritas. Menunjukkan kejujuran dan etika dalam bertindak. Kedua, pemecahan masalah. Berkemampuan dalam mengidentifikasi masalah dalam menemukan solusi terbaik. Ketiga, kemampuan komunikasi. Mampu berkomunikasi dengan baik agar pesan disampaikan dengan jelas. Jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen terbagi dalam 3. Yang pertama, manajemen keuangan. Memastikan stabilitas keuangan organisasi dan pengaturan dana yang efektif. Yang kedua, manajemen proyek. Memastikan proyek berjalan sesuai dengan anggaran, waktu, biaya yang telah ditetapkan. Ketiga, manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan karyawan yang efektif termasuk perekrutan, pendidikan, pelatihan, dan evaluasi karyawan. Tantangan dalam manajemen. Tantangan dalam manajemen terbagi dalam 3. Yang pertama, globalisasi. Bisnis bersifat global yang membutuhkan pengembangan budaya yang lebih beragam. Kedua, inovasi. Bisnis membutuhkan inovasi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. 3. Teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan adanya akses informasi dan interaksi pelanggan lebih besar. Peran manajemen dalam dunia bisnis. Yang pertama, menyediakan visi. Manajemen bertanggung jawab dalam menyediakan visi yang jelas dan tujuan jangka panjang untuk organisasi. Kedua, pengambil keputusan. Manajemen terlibat dalam pengambilan keputusan kritis dalam organisasi. Ketiga, menangani konflik. Manajemen menangani konflik antara karyawan atau departemen yang berbeda dalam organisasi. Materi selanjutnya tentang analisa network atau bisa disebut proyek. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Yang kedua, CPM atau Critical Path Method. PERT didefinisikan sebagai suatu metode untuk menjadwalkan dan mengantarkan sumber daya untuk menyelesaikan pada jadwal yang sudah ditentukan. Analisa network terbagi menjadi 2 konsep penggunaan PERT. Yang pertama, event atau kejadian.
suatu keadaan tertentu yang terjadi pada suatu saat tertentu. Yang kedua, aktivitas, suatu pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan kejadian tertentu. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Sebelum semua kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahulunya harus selesai dikerjakan. Yang kedua, anak panah menunjukkan urutan panjang dan arahnya tidak menunjukkan letak pekerjaan. Yang ketiga, tidak ada nomor pekerjaan yang sama. Yang keempat, dua buah pekerjaan hanya bisa dihubungkan dengan satu kegiatan. Dan yang kelima, pada inisial event tidak ada pekerjaan yang mendahului. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi. Sebelum saya menyampaikan, perkenalkan, nama saya Sudarman Jai. Saya menyampaikan tentang apa itu manajemen proyek. Manajemen proyek itu termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengarahan sumber-sumber, baik itu manusia, termasuk peralatan, dan termasuk material. Ini untuk memenuhi batasan teknis, terbiaya, dan waktu proyek. Nah, ini sebetulnya manajemen proyek ini dibutuhkan ketika seseorang ingin proyek tersebut lancar dan sesuai dengan rencana, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, dan sesuai dengan konsep yang dikeluarkan. Di dalam sesuai dengan manajemen proyek ini terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, kontrol yang lebih baik dalam bidang keuangan maupun fisik dan sumber daya manusia, meningkatkan relasi dengan customer, waktu pengembangan yang lebih singkat, biaya lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi. Keuntungan yang lebih besar, meningkatkan produktivitas, koordinasi yang lebih baik. Nah, ini sekian banyak keuntungan manajemen ketika seseorang menerapkan sebuah manajemen dalam proyek. Karena manajemen penting sekali untuk supaya agar proyek tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian materi dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Lestari. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai keuntungan manajemen proyek. Keuntungan manajemen proyek di sini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kontrol yang lebih baik di bidang keuangan, fisik, dan SDM. Yang kedua, kualitas lebih tinggi dan meningkatnya keandalan atau reliability. Yang ketiga, meningkatnya relasi dengan customer. Yang keempat, pengembangan yang lebih singkat. Yang kelima, biaya yang lebih rendah. Yang keenam, keuntungan yang lebih besar. Yang ketujuh, meningkatnya produktivitas. Yang kedelapan, koordinasi yang lebih baik. Dan yang kesembilan, moral pekerja menjadi lebih baik. Selain itu, manajemen proyek dapat membantu tim merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan proyek tepat waktu. Dengan alat manajemen proyek, tim dapat mengatur semua detail pekerjaan di satu tempat, berbagai umpan balik progres, dan pada akhirnya berkolaborasi dengan lebih efektif. Saya akan menjelaskan mengenai segitiga manajemen dalam manajemen proyek. Segitiga manajemen proyek adalah model yang digunakan untuk memahami keterbatasan yang ada dalam manajemen proyek dan hubungan antara kualitas sumber daya dan juga waktu. Sementara untuk definisi segitiga manajemen proyek merupakan model yang mewakili tiga komponen utama dalam setiap proyek. Yang pertama, kualitas, yang kedua, sumber daya, dan juga waktu. Ketiga komponen tersebut saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lainnya. Lalu dalam segitiga manajemen terdapat beberapa komponen seperti 1. Kualitas. Kualitas merupakan yang mencakup fitur dan keunggulan yang harus dicapai dalam suatu proyek. Lalu ada sumber daya yang mencakup tenaga kerja, anggaran, dan peralatan yang tersedia untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Lalu kemudian ada waktu. Waktu mencakup jadwal yang ditentukan untuk menyelesaikan suatu proyek atau dimulainya suatu proyek. Lalu ada hubungan antara komponen segitiga. Yang pertama, kualitas dan sumber daya. Perubahan pada kualitas dapat mempengaruhi kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam sebuah proyek. Lalu ada sumber daya dan juga waktu. Perubahan pada sumber daya dapat mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek. Lalu ada waktu dan juga kualitas.
Perbatasan waktu dapat mempengaruhi kualitas hasil dari suatu proyek. Ya, saya akan melanjutkan materi dari Mahmud Anwar tentang segitiga manajemen dalam manajemen proyek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Dwiananto. Perkenalkan, pada keterbatasan dalam segitiga manajemen proyek mengacu pada fakta bahwa tidak mungkin untuk mengubah satu komponen tanpa mempengaruhi yang lain. Keterbatasan ini menjadi tantangan bagi manajer proyek untuk mencapai kesuksesan proyek. Dan seperti kita tahu, ada perubahan dalam segitiga manajemen proyek. Satu adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif diperlukan untuk memfasilitasi perubahan yang diperlukan dalam segitiga manajemen proyek. Dua, ada pemantauan. Pemantauan secara terus-menerus diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi dalam segitiga. Tiga, ada penyesuaian. Penyesuaian strategi dan rencana diperlukan untuk menangani perubahan yang terjadi dalam segitiga manajemen proyek. Yaitu adapun pentingnya memahami segitiga manajemen proyek. Satu, ada pelaksanaan yang efisien. Memahami segitiga manajemen proyek membantu manajer proyek dalam mengelola sumber daya, waktu, dan kualitas secara efisien. Pengambilan keputusan pengetahuan yang tentang segitiga manajemen proyek membantu manajer proyek untuk membuat keputusan yang cerdas dan tepat dalam proyek. Tiga, ada manajemen resiko. Memahami segitiga manajemen proyek membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko yang terjadi terkait dengan proyek. Kesimpulan dari poin-poin utama. 1. Segitiga manajemen proyek. Segitiga manajemen proyek terdiri dari kualitas, sumber daya, dan waktu. Interkoneksi. Komponen segitiga saling terkait dan perubahan pada salah satu komponen dapat mempengaruhi yang lain. 3. Ada keterbatasan. Keterbatasan dalam segitiga manajemen proyek merupakan suatu tantangan bagi manajer proyek. Oke, terima kasih. Materi terakhir adalah materi metodologi manajemen proyek. Kita bisa lihat di bagian ini ada monitoring dan controlling. Nah, yang pertama itu ada initiation atau inisiasi. Inisiasi di sini adalah seperti konsep ya, bagaimana kita akan merencanakan sebuah proyek, terus ide-ide apa saja yang akan dikumpulkan, dan kelengkapan apa saja yang harus dilengkapi, serta prosesnya nanti seperti apa yang harus dikonsepkan di awal. Setelah itu lanjut ke planning. Setelah konsep yang tadi itu direncanakan, segala macam ide dikumpulkan, lalu di planning. Nah, dari konsep itu, planning kita akan seperti apa rencananya. Jangan sampai ketika proyek ini sudah berjalan, tapi ada yang kurang, entah dari sisi teknis atau non-teknis. Maka dari sisi planning ini harus dipikirkan secara matang. Setelah planning ini sudah matang, baru lanjut ke proses execution atau eksekusi. Yang ketiga ada eksekusi. Eksekusi disinilah inti dari proyek tersebut. Kalau di sini di bagian ini, ketika kita bicara bagaimana mengembangkan suatu proyek sistem informasi ataupun aplikasi, di bagian eksekusi inilah kita harus mempersiapkan bahasa apa saja yang akan dipakai nanti, terus juga ada bagaimana hostingnya, terus domainnya bagaimana, dan manajemen risknya itu seperti apa. Nah, di tahap eksekusi ini adalah tahap yang paling penting, karena disinilah akan terciptanya sebuah karya atau hasil dari proyek ini. Nah, yang keempat itu ada closing. Closing di sini adalah project implementasi. Ketika sudah tadi dieksekusi, barulah project ini diimplementasikan dan didokumentasikan. Ini juga merupakan tahap yang berguna. Ketika proyek tersebut sudah berhasil, tentu didokumentasikan untuk arsip yang penting.
Nah, setelah tadi ada tahap inisiasi, planning, eksekusi, dan closing. Nah, tahap terakhir di sini adalah evaluasi. Nah, evaluasi di sini mencangkup bagaimana pengembangan proyek nanti. Apa saja yang harus ditambahkan nanti, terus apa saja yang harus dikurangi untuk pengembangan proyek nanti yang akan dibuat.